Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Industri tekstil dan garmen di Indonesia yang semula menjadi andalan bagi pemerintah Indonesia sekarang benar-benar kolaps, sedang mengalami krisis yang sangat luar biasa. Cerminannya bisa kita lihat dari tahun lalu saja itu ada 89.000 karyawan yang di PHK. Gara-gara pabriknya, perusahaannya tidak lagi mendapatkan orderan yang semestinya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka harus memutuskan hubungan tenaga kerja. Dan ini adalah kelanjutan, ini bukan hanya terjadi tahun lalu, tapi kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya yang memang menunjukkan bahwa bisnis tekstil dan garmen di Indonesia itu sedang sangat lesu. Yang mengerikan dari itu sebenarnya bukan hanya PHK besar-besaran itu, yang mengerikannya diantaranya adalah bahwa ini bukan gara-gara pandemi. Jadi kalau misalkan ini gara-gara pandemi, ya selesai, pandeminya usai ya udah gitu ya. Tapi nyatanya adalah tahun 2002 kemarin ketika pandeminya sudah dianggap usai dan pabrik-pabrik sudah beroperasi kembali, itu justru PHK besar-besaran terjadi di sana, yang menunjukkan ini bukan hanya gara-gara pandemi. Dan ditambah lagi yang mengerikannya lagi adalah ternyata yang bangkrut, yang kolaps itu bukan hanya perusahaan ecek-ecek, bukan garmen dan tekstil yang rumahan, yang kecil-kecilan yang seperti itu. PT Sritex yang dianggap sebagai babonnya, yang dianggap sebagai, ya dalam tanda kutip bahasa kasarnya itu maklar bagi perusahaan-perusahaan tekstil di Indonesia, itu sekarang kolaps, itu oleng sekarang, hampir bangkrut karena utang yang menggunung dan orderan yang kurang. Nah, kenapa bisa seperti ini? Di episode ini kita akan bahas tentang sesuatu yang benar-benar mengerikan dan sesuatu yang mengancam perdagangan Indonesia di masa depan. Simak videonya sampai tuntas karena selalu ada hubungannya dengan Cina. Yuk kita mulai. Industri tekstil dan garmen di Indonesia sebenarnya awal mulanya itu tidak didirikan untuk menjadi sebuah perusahaan atau penghasil devisa yang superior. Tidak dirancang untuk menjadi pesaing utama, tidak dirancang untuk menguasai pasar global dan sebagainya. Targetnya sebenarnya tidak semuluk yang seperti itu. Targetnya sebenarnya sangat sederhana, yaitu bagaimana caranya untuk bisa membuat sebuah perusahaan yang padat karya. Jadi ceritanya tahun 1960-an sampai 1980-an, pemerintah itu dihadapkan pada sebuah masalah yang sangat besar, di mana krisis ekonomi sempat terjadi, inflasi terjadi dengan sangat-sangat mengerikan, kemudian rakyat banyak yang kelaparan, rakyat banyak yang kemiskinan dan sebagainya. Negara cuman punya sejumput uang saja, sedikit sekali uangnya. Nah, si negara ini bingung siapa yang mau dikasih makan. Ada fakir miskin, tolong beri kami makan. Ada orang kaya yang tolong isi kembali dompet kami dan sebagainya. Nah, duitnya tinggal sedikit. Dialokasikan kepada siapa uang ini? Nah, kalau misalkan dialokasikan kepada fakir miskin, itu akan menjadi sebuah bencana dan nestapa. Karena apa? Karena fakir miskin itu kalau dikasih bantuan, baik berupa pinjaman maupun hibah, maka itu akan digunakan untuk konsumsi. Dikasih sekarang, habis sekarang karena untuk konsumsi. Dan kalau itu berupa pinjaman, tidak akan sanggup untuk mengembalikannya lagi. Kalau berupa hibah, maka dia pasti akan minta esok harinya lagi, kan seperti itu. Nah, karena itu maka pemerintah itu memberikan bukan kepada fakir miskin, tetapi kepada orang kaya, khususnya di zaman Pak Harto dengan menteri-menteri dari mafia Berkeley itu. Itu diserahkan saja kepada orang-orang kaya dengan catatan bahwa si orang-orang kaya itu harus membuat sebuah pabrik atau perusahaan yang padat karya. Begitu, dikasih pinjaman dari uang sejumput itu. Nah, dari situ maka semuanya dapat untung. Pemerintah dapat untung dari bunga dan pajaknya, kemudian si pengusaha itu dapat untung dengan bertambah kaya, dan fakir miskin dan orang-orang terlantar itu dapat pekerjaan dari pabrik-pabrik yang didirikan sama si kaya itu. Jadi semuanya dapat, ye. Nah, inilah yang akhirnya menjadi awal mula tekstil di Indonesia. Jadi pabrik tekstil itu di Indonesia orientasinya sebenarnya pada waktu itu sederhana. Gimana caranya untuk menyerap lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dan tekstil dalam hal ini adalah salah satu perusahaan yang paling cocok untuk negara-negara miskin dan berkembang. Karena teknologi-teknologinya tidak sangat ribet, kemudian padat karya, dan melibatkan banyak sekali orang gitu. Kan begitu. Nah, karena perusahaan-perusahaan tekstil dan garmen didirikan tidak untuk menguasai pasar global dan sebagainya, maka orang-orang pemerintah-pemerintah di Indonesia pada waktu itu benar-benar tidak peduli tentang ketergantungan kita pada bahan baku untuk menghasilkan kain. Jadi pada waktu itu diketahui kita bikin lah ya tekstil dalam skala yang sangat besar pada waktu itu. Kapasnya dari mana?
Impor dari luar. Pewarnanya dari mana? Impor dari luar. Dan ini terjadi sampai hari ini. Jadi ketika kita menjadi salah satu supplier tekstil, kemarin-kemarin tahun 80-an, tahun 90-an ya, kita benar-benar sangat luar biasa. Itu kita ketergantungan pada bahan baku dari luar. Karena apa? Karena kapas itu tidak cocok untuk ditanam di Indonesia. Karena di Indonesia itu lahannya terlalu basah, begitu kan. Nah, ini berbeda dengan Cina. Nah, ini masalahnya. Cina itu ketika dia sedang berpikir untuk mendirikan perusahaan-perusahaan tekstil, dia mendirikannya jauh ke depan dengan target yang benar-benar melampaui batas gitu. Ya, seperti yang Pak Mardigu katakan lah. Jadi Cina itu adalah agresor ekonomi gitu. Jadi kalau misalkan dia mau bikin sesuatu, dia targetnya itu adalah untuk menguasai pangsa pasar. Nah, karena itu ketika Cina itu mendirikan tekstil dan kemudian sekarang menjadi penghasil tekstil terbesar di dunia dengan menyuplai sekitar setengah dari kebutuhan global di seluruh dunia, maka Cina pun membangun perkebunan-perkebunan kapas terbesar di seluruh dunia yang menghasilkan 20% dari seluruh kapas di seluruh dunia. Nah, karena itu, maka Cina ini adalah negara yang tidak tergantung pada impor untuk bisa menghasilkan produk tekstilnya. Jadi, ngambilnya dari kebun sendiri, diolah oleh rakyat sendiri, dan diekspor dari negaranya sendiri untuk mendapatkan devisa yang sangat luar biasa. Nah, kalau misalkan Cina dengan cara seperti itu, bisakah disaingi oleh Indonesia yang sangat ketergantungan pada impor kapas? Ya, tidak bisa. Dan karena itulah maka produk-produk tekstil di Indonesia ketika harus dibenturkan dengan persaingan dengan Cina pasti kalah. Harganya saja sudah pasti jauh lebih murah Cina daripada Indonesia, karena Indonesia malah tergantung impor dari luar, Cina mah tidak gitu. Jadi sekarang Baraya silakan datang ke Tanah Abang. Di situ katanya ada sebuah pasar tekstil terbesar sekecamatan. Nah, di situ Baraya akan sangat sulit untuk menemukan produk-produk lokal. Kebanyakan made in China, made in China, made in China dan sebagainya. Maaf ya, pesawat lewat. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena Cina udah membanjiri pasar-pasar global dengan produk tekstilnya, dan itu tidak mungkin bisa disaingi dalam tanda kutip oleh masyarakat Indonesia dengan alasan yang tadi itu. Kemarin lalu itu saya berbincang dengan salah seorang pengusaha tekstil di Indonesia, pengusaha biasa-biasa aja tekstil dan garmen gitu ya. Dia tuh galau sekarang, kata dia, itu tekstil itu nggak punya masa depan. Tekstil Indonesia itu benar-benar tidak memiliki masa depan. Kita dulu itu ngambil kapas dari luar, kemudian kita olah, kita warnain, kita bikin lucu-lucu begini dan begitu dan sebagainya. Biaya pokok produksinya, harga pokok produksinya itu katakanlah 120.000 untuk dijual ke masyarakat, jadi berapa gitulah ya. Di situ kita tinggal mainin harga. Tiba-tiba kemarin datang produk-produk Cina, geblek, udah langsung jadi, udah bagus, udah gratis ongkir dan sebagainya, harganya 70.000. Itu udah jadi, udah semuanya udah selesai, tinggal pakai, harganya 70.000, kita bikin 120.000, itu hanya biaya pokok produksinya saja. Gimana kita bisa bertahan, gimana kita bisa melawan orang yang seperti itu gitu. Apalagi disinyalir ini adalah langkah awal. Kemarin-kemarin itu Indonesia dengan Cina sudah bikin perjanjian dagang begini dan begitu yang dipastikan akan membuat produk-produk Cina itu mengalir lebih bebas ke Indonesia. Kalau awal mulanya saja yang sekarang ini kita sudah harus mem-PHK ratusan ribu karyawan dalam beberapa tahun, maka kita nggak bisa bayangkan apa yang terjadi di masa depan terhadap pabrik dan perusahaan tekstil dan garmen di Indonesia. Itu benar-benar ngeri, Baraya. Tapi ngomong-ngomong, emang masalahnya cuman gara-gara supply dari kapas tadi itu kita butuh impor, sedangkan Cina tidak. Apakah itu saja yang membuat harga Cina itu menjadi lebih murah daripada produk di Indonesia? Tidak. Sebenarnya masalahnya kompleks, Baraya. Bukan hanya itu. Masalah yang lainnya juga adalah gara-gara Cina itu sangat berbeda dalam memperlakukan tenaga kerjanya, buruhnya. Buruh-buruh di Indonesia itu relatif lebih baik dalam artian dimanjakan. Jadi maksudnya coba bayangkan dalam hal yang sederhana ini aja lah ya. Hari libur di Indonesia itu 1 bulan. Jadi libur puasa dan lebaran itu misalkan 1 pekan, liburan Natal dan Tahun Baru 1 pekan, ditambah libur-libur yang lain itu bisa sampai 2 pekan. Totalnya itu ada 1 bulan. Jadi pekerja di Indonesia itu kerjanya hanya 11 bulan, tapi dibayarnya 13 bulan. Jadi karena ada THR yang tadi itu, kan begitu. Nah, ditambah lagi Indonesia itu punya jaminan keselamatan, jaminan kesehatan, ada tunjangan buat anak istri, apa segala rupa itu sebenarnya tenaga kerja di Indonesia itu mendapatkannya.
Nah, karena itu maka produk-produk hasil Indonesia itu harganya menjadi lebih murah karena ongkos produksinya juga lebih tinggi gara-gara pegawainya dibayar lebih mahal. Nah, di Cina itu baraya Cina itu kalau mempekerjakan buruhnya itu benar-benar kayak Romusa gitu. Jadi mereka itu nggak peduli sama hak asasi para pekerja, mereka itu nggak peduli sama apa. Bahkan mereka itu nggak dikasih tunjangan kesehatan kalau mereka jatuh atau kecelakaan di tempat kerja itu nggak akan dapat tunjangan apa-apa. Di Cina itu benar-benar kayak gitu. Dan harga bayarnya itu benar-benar murah gitu. Nah, karena buruh-buruh di Cina itu kayak Romusa, sedangkan buruh-buruh di Indonesia itu dalam tanda kutip lebih dimanjakan, maka harga biaya produksi untuk tekstil itu di Indonesia lebih mahal daripada di Cina. Yaitu lagi-lagi gara-gara Cina itu komunis. Kalau komunis ya gimana sesuka pemerintahnya aja, mau melanggar HAM, mau tidak melanggar HAM, ya itu mau urusan nanti. Yang paling penting kata pemerintah gini ya harus ikutin begini. Walaupun komunis itu slogannya adalah untuk buruh dan petani, ya dalam realitasnya tidak mungkin mereka mewujudkan hal yang seperti itu. Itu alasan kedua kenapa produk-produk Cina menjadi lebih murah dan akhirnya membanjiri pasar Indonesia. Lalu apa yang ketiga? Perusahaan-perusahaan Cina itu kalau bikin tekstil, bikin produk tekstil dan produk-produk yang lain itu pasti skala besar gitu. Khususnya dalam tekstil misalkan bisa sampai 30 kali lipat dalam setiap menyelesaikan proyek itu dibandingkan dengan yang di Indonesia. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena mereka itu awalnya berpikirnya mereka itu pasarnya sudah sangat luar biasa, 1,5 miliar manusia. Jadi mereka tidak akan khawatir kehilangan konsumen. Mereka tidak usah khawatir kalau misalkan mereka bikin tekstil berskala besar, kemudian tidak ada yang beli, mereka nggak usah khawatir itu. Karena memang penduduknya sangat banyak. Ditambah lagi karena mereka itu adalah negara komunis. Seandainya mereka misalkan si perusahaan-perusahaan itu ternyata tidak bisa menjual, maka mereka bisa nego sama pemerintah agar pemerintah mewajibkan untuk membeli satu produk tekstil tertentu. Begitu, karena memang negaranya komunis. Nah, ini tidak bisa dilakukan di Indonesia selain karena kita itu sangat ketergantungan pada impor kapas, bahan baku dan lain sebagainya, dan kita juga nggak pernah berani untuk berhadapan dengan skala besar dalam produksi ya karena pesaing-pesaingnya sudah banyak bertebaran di mana-mana. Ada Vietnam, ada Malaysia, ada Turki, ada Cina, ada India dan sebagainya. Kain-kainnya kan semuanya masuk ke Indonesia. Nah, karena itu maka Indonesia itu kalau bikin baju, bikin apa itu skalanya kecil-kecil walaupun perusahaannya besar tapi skalanya tidak sebesar Cina gitu. Itu masalahnya. Ditambah lagi Cina itu sekarang berani bikin produk dengan skala yang sangat besar karena mereka sekarang sudah hampir berhasil dengan proyek obornya itu. Yang jadi mereka bikin jalan, bikin infrastruktur ke seluruh dunia, khususnya ke Asia, Afrika, Eropa dan ditambah lagi sebentar lagi ke Amerika. Nah, itu mereka muluskan untuk bisa menyuplai bahan-bahan dari Cina itu ke seluruh dunia. Jadi mereka akan semakin besar skala produksinya dan semakin besar skala produksinya, semakin kecil biaya produksinya, ongkos pokok produksinya kan menjadi lebih kecil. Nah, itulah yang menyebabkan produk Cina itu menjadi jauh lebih murah daripada kita gitu. Dan ditambah lagi, nah ada faktor keempat atau kelima ya. Faktor keempat atau kelima yang membuat Indonesia itu kalah bersaing kalau misalkan urusan harga dengan tekstil Cina, yaitu, nah ini keterlibatan pemerintah. Ini beda banget. Ini kayak bumi dan langit, ya. Jadi kalau misalkan di Cina ada orang yang mau bikin perusahaan besar untuk multinasional bla 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 dan sebagainya, itu sama pemerintahnya itu disubsidi besar-besaran, sama pemerintahnya itu didukung habis-habisan. Jadi misalkan pajak lu gak usah terlalu gede, segini aja, pajak ekspor impor bisa diakalin begini begitu dan sebagainya. Kemudian perizinan udahlah gak usah terlalu ribet, izinnya sangat sederhana saja. Pokoknya gimana caranya agar perusahaan itu menjadi sebuah perusahaan yang besar dan menjadi mitra bagi pemerintah komunis Cina untuk bisa menghegemoni dunia. Nah, sedangkan Indonesia sebaliknya. Baraya yang pengusaha ngaku aja. Kalau Baraya mau bikin izin perusahaan, bikin izin apa dan sebagainya, hampir mustahil kecuali Baraya nyogok gitu. Kecil sekali kemungkinan agar Baraya diizinkan kecuali memang ada permainan-permainan walaupun itu sedikit gitu. Atau misalkan kalau Baraya memang nggak pernah bikin perusahaan, ya sederhananya beginilah. Baraya pernah nggak tes untuk dapat SIM? Itu dipersulit sedemikian rupa dengan tes-tes yang nggak masuk akal sampai agar Baraya itu nyerah dan akhirnya nembak. Ya gitu kan ceritanya. Berapa banyak sih di Indonesia SIM yang nggak nembak gitu? Kayaknya kecil sedikit sekali populasinya. Nah, kalau urusan SIM aja kita dipersulit, bayangkan kalau misalkan kita bikin perusahaan itu birokrasinya ya ampun, harus ke sana, harus ke sini, nunggu di sana, nunggu di sini, muter sana, muter sini, bayar pungli apa, mang parkir.
dan sebagainya. Itu birokrasi di Indonesia itu adalah salah satu yang paling buruk untuk investasi di Asia, dan karena itu maka kita itu perusahaan-perusahaannya menjadi sangat sulit berkembang, kan begitu ya. Nah, di Cina sebaliknya, karena di Cina itu sangat mudah, bahkan didukung oleh pemerintah, didorong baik secara finansial maupun perizinan dan sebagainya, sedangkan perusahaan-perusahaan di Indonesia malah diperes, disuruh, dipaksa nyogok agar korupsi dan sebagainya untuk menghidupi orang-orang para birokrat itu. Maka Indonesia akhirnya tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan Cina dalam urusan tekstil gitu. Nah, tapi itu emang Cina nggak rugi kalau misalkan ngejual sampai semurah itu, sedangkan di Indonesia lebih mahal gitu. Sebenarnya gini Baraya, kan biaya pokok produksi Cina itu memang sudah sangat sedikit, Tapi mereka kalau ngejual ke luar negeri memang dengan harga yang mepet banget dengan ongkos produksi mereka, dikecilin. Kenapa seperti itu? Karena mereka dapat untungnya sudah dari dalam negeri. Karena dalam negeri itu kan memang penduduknya aja sudah sebanyak itu, mereka ambil dari situ. Nah, kalau di luar negeri mereka perkecil margin keuntungannya. Untuk apa? Untuk bisa menguasai pangsa pasar gitu. Itu pentingnya. Nah, jadi gini, si Cina itu datang ke Indonesia misalkan ya, harganya mereka buat murah. Biar apa? Biar perusahaan-perusahaan di Indonesia itu kalah bersaing. Kalau sudah kalah bersaing seperti sekarang, kolaps satu demi satu, jatuh, tidak bisa apa-apa lagi, tidak bisa bergerak lagi, udah mati akhirnya. Nah, kemudian setelah semuanya mati, semuanya ketergantungan sama produk tekstil Cina, barulah Cina nanti mainin harga. Mau di harganya setinggi langit pun mereka sudah memonopoli pasar di Indonesia. Itulah yang akan terjadi seandainya mereka sudah berhasil di tahap 1. Sekarang tahap 1 mereka sudah berhasil kan. Perusahaan-perusahaan di Indonesia udah banyak yang goyang, kolaps, dan banyak PHK terjadi di mana-mana. Tapi kan saya lihat di situ ada tuh pabrik garmen, pabrik tekstil yang masih bisa bertahan dan sebagainya. Coba Baraya cek ulang sekarang ya. Sekarang Baraya cek ulang perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berurusan dengan tekstil, dengan kain, dengan hal yang semacam itu. Mereka banyak diantaranya yang masih bisa bertahan bukan gara-gara mereka mengolah, tapi gara-gara mereka membeli produk dari Cina, kemudian dirubah-rubah sedikit, kemudian dijual. Karena membeli produk Cina yang sudah jadi itu jauh lebih murah daripada mereka mengolahnya dari awal. Silahkan cek. Kalau memang itu sudah benar-benar terjadi, maka dalam 5-6 tahun ke depan, tekstil di Indonesia akan sudah benar-benar bubar dan kita semuanya akan ketergantungan pada Cina. Kita punya baju kayak gimana, kita punya sajadah, punya sarung, punya peci kayak gimana, itu produk-produknya dari Cina. Apakah bisa seperti itu? Ya. Semoga kita semua bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.